Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain, amma ba'du. Diriwayatkan dari Abi Dzar radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang mukmin kecuali setiap orang mempunyai lembaran sahifah yang baru. Apabila lembaran itu dilipat, ditutup, dan di dalamnya tidak ada bacaan istighfar, maka gelaplah lembaran tersebut. Dan jika lembaran itu telah ditutup dan di dalamnya terdapat bacaan istighfar, maka bersinarlah lembaran itu dengan cahaya yang gemerlapan. Imam Al-Faqih berkata, tidak ada seorang pun di dunia kecuali pada dirinya disertai dua malaikat yang telah dipasrahi oleh Allah Ta'ala untuk menjaganya di waktu siang dan malam, serta menulis semua amal perbuatannya, baik amal kebajikan maupun amal yang jelek, baik yang besar maupun yang kecil, beserta tempatnya dia melakukan perbuatan tersebut, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, dan sesungguhnya padamu semua terdapat malaikat penjaga yang mulia dan sebagai penulis amal perbuatan, mereka mengetahui apa yang kalian kerjakan. Quran Surat Al-Infitar ayat 10-12. Kemudian lembaran itu setiap hari, siang dan malam diangkat dan setiap tahun dikumpulkan pada malam pertengahan bulan Sya'ban, dan dihapus semua perkataan dan perbuatan yang sia-sia, dan dikumpulkan semua kitab tersebut dalam suatu buku perjanjian. Maka apabila telah tiba ajal seorang hamba, dikumpulkanlah buku-buku perjanjian tersebut antara yang satu dengan yang lainnya. Dan apabila ruh seorang hamba tersebut telah keluar dari jasadnya, maka ditutuplah buku tersebut dan dikalungkan pada lehernya, dan sesudah ditandatanganinya, maka buku-buku tersebut disertakan bersama hamba di dalam kuburnya, sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya pada lehernya masing-masing. Quran Surat Al-Isra ayat 13. Maksudnya adalah bahwa Allah telah mengalungkan buku catatan amal perbuatan mereka pada lehernya, dan diletakkan pada leher karena leher adalah tempat kalung dan perhiasan serta tempat keburukan. Kemudian Allah keluarkan buku tersebut pada hari kiamat kepada seluruh makhluk dan didapati oleh hamba dalam keadaan terbuka. Maksudnya Allah memberikan kitab tersebut pada hamba dan dikatakan pada para makhluk, yang artinya, bacalah bukumu yang telah engkau isi pada waktu hidup di dunia. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Quran Surat Al-Isra ayat 14. Ketika Allah mengumpulkan semua makhluk di tempat lapang pada hari kiamat dan hendak menghitung amal perbuatan mereka, maka melayanglah buku-buku tersebut di atas para makhluk bagaikan embun. Kemudian ada nida dari hadapan Allah yang Maha Penyayang, wahai fulan, ambillah bukumu dengan tangan kananmu. Wahai fulan, ambillah bukumu dengan tangan kirimu. Dan wahai fulan, ambillah bukumu dari belakang punggungmu. Maka tidak ada seorang pun yang mampu mengambil bukunya, kecuali dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah Ta'ala. Bagi orang-orang yang bertakwa, buku diberikan melalui tangan kanannya. Apabila orang-orang itu durhaka, maka bukunya akan diberikan melalui tangan kirinya. Dan bagi orang-orang kafir, bukunya diberikan dengan melalui arah belakang punggungnya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, adapun orang-orang yang buku catatan amalnya diberikan dari belakang, maka ia akan berteriak, celakalah aku,
dan dia akan masuk api neraka yang menyala-nyala. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 10-12. Sesungguhnya pada hari perhitungan, manusia dibagi menjadi 3 tingkatan yang berbeda, yaitu pertama, perhitungan yang mudah. Mereka adalah golongan orang-orang yang bertakwa. Kedua, perhitungan yang sangat sulit. Lalu orang-orang tersebut dihancurkan. Mereka adalah golongan orang-orang yang kafir. Ketiga, golongan orang-orang yang dihisab, lalu disiksa, dan kemudian dibebaskan kembali. Mereka adalah golongan orang-orang yang berbuat maksiat. Nabi SAW bersabda, seorang hamba terus-menerus berdiri di hadapan Allah Ta'ala, sehingga ia ditanya tentang umurnya, untuk apa umurnya itu ia habiskan. Dan ditanya tentang hartanya, dari mana harta itu diperoleh, dan untuk apa harta itu dihabiskan. Kemudian ditanyakan apa yang terdapat pada buku catatan amalnya, dan ketika telah sampai pada akhir pertanyaan, Allah Ta'ala berfirman, Hai hambaku, inilah semua amal perbuatanmu, dan sesungguhnya para malaikatku menambah amal kebaikan itu dalam bukumu. Maka hamba itu berkata, wahai Tuhanku, tidak, akan tetapi aku yang telah melakukan semua itu. Kemudian Allah Ta'ala berfirman, akulah yang menutup dosa-dosamu di dunia, dan aku ampuni kamu pada hari ini. Pergilah karena sesungguhnya engkau telah aku ampuni. Inilah keadaan orang-orang yang disiksa dalam hisabnya. Kemudian mereka disebabkan berkat fadl anugerah Allah Ta'ala. Adapun golongan orang-orang yang dihisab dengan mudah, yaitu sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah Ta'ala, yang artinya, adapun orang yang diberikan kitabnya melalui tangan kanannya, maka ia akan dihisab dengan mudah. Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 7-8. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang hisab yang mudah. Maka Rasulullah SAW menjawab, seseorang melihat catatan amal perbuatannya, tetapi hanya dilalui saja. Ada yang mengatakan, Allah Ta'ala menghisab amal orang-orang mukmin di hari kiamat, diumpamakan bagaikan perilaku Nabi Yusuf alaihissalam terhadap saudara-saudaranya. Sekiranya dikatakan kepada mereka, tiada satu catatan pun atas kalian pada hari ini. Kemudian Allah Ta'ala berfirman kepada hambanya, wahai hamba-hambaku, janganlah kalian semua merasa takut, dan jangan pula kalian merasa bersedih. Begitu pula kata-kata Nabi Yusuf alaihissalam kepada saudara-saudaranya, apakah kalian mengetahui apa yang telah kalian perbuat terhadap Yusuf? Demikian juga firman Allah Ta'ala kepada hambanya, tahukah kalian apakah yang kalian perbuat ketika kalian mengingkari perintahku? Ingatlah kalian apa yang kalian perbuat ketika kalian ingkar. Dalam suatu hadis diterangkan, apabila Allah Ta'ala menghendaki untuk menghisab amal perbuatan semua makhluknya, maka ada seruan dari sisi Allah yang Maha Penyayang, di manakah Nabi bangsa Hashim? Maka datanglah Rasulullah SAW kepada Tuhannya dengan memuji kebesarannya dan menyanjungnya. Maka heranlah semua makhluk kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW memohon kepada Tuhan agar tidak membuka kejelekan para umatnya. Maka Allah Ta'ala berfirman, tunjukkanlah umat-umatmu, wahai Muhammad. Maka beliau menunjukkan mereka umat-umatnya, dan bangunlah mereka satu persatu di atas kuburnya. Kemudian dihisablah mereka dengan hisab perhitungan yang mudah, tidak dimurkai, dan dijadikan semua amal-amal buruknya
dalam catatan amal mereka. Mahkota emas yang dihiasi dengan intan dan permata dipasang di atas kepalanya. Dikenakan 70 jenis pakaian pada tubuhnya. 3 gelang dari emas, perak, dan mutiara dikenakan pada tangannya. Lalu kembalilah dia pada saudara-saudaranya yang mukmin, sedangkan mereka tiada mengenalinya lantaran bagus dan kesempurnaannya. Dan buku catatan amal baik berada di sebelah kanannya dengan selamat dari api dan kekal abadi di dalam surga. Maka ia berkata kepada saudaranya yang mukmin, "Apakah kalian tidak mengenal aku? Aku adalah Fulan bin Fulan. Aku telah memuliakan Allah Ta'ala dan Allah telah membebaskan aku dari api neraka serta mengekalkan aku di dalam surga." Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, "Adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya dari arah sebelah kanannya, maka dihisablah ia dengan hisab perhitungan yang mudah, dan ia akan kembali kepada keluarganya dengan gembira." Quran Surat Al-Insyiqaq ayat 7-9. Adapun orang yang bukunya diberikan dari arah kirinya, maka ia berkata, "Semoga aku tidak diberi kitab catatan amal perbuatan." Sebagaimana firman Allah Ta'ala yang artinya, "Adapun orang yang buku catatan amalnya diberikan dari arah kirinya, maka ia berkata, alangkah baiknya jika buku itu tidak diberikan, dan aku tidak tahu terhadap hisaban amal perbuatan." Quran Surat Al-Haqqah ayat 25-26. Setiap kebaikan yang dikerjakan telah tampak dalam bukunya, dan setiap kejahatan dan dosa yang telah ia kerjakan telah tampak pada bagian luar kitabnya. Dan barang siapa yang diberikan buku catatan amalnya di sebelah kiri, maka dia itu berada dalam siksaan meskipun dia mempunyai kebaikan. Mereka itu adalah golongan orang-orang kafir, karena sesungguhnya kebaikan yang bersama kekufuran tidak ada pahalanya. Di antara sifat orang kafir, yaitu tubuhnya seperti gunung Hiro dan gunung Abi Kubais dijadikan satu. Kedua gunung tersebut berada di Mekah. Di kepalanya terpasang mahkota dari api neraka. Pakaiannya dari tembaga yang meleleh dan dikenakan pada tubuhnya. Bara api terpasang pada lehernya hingga menyalalah dia. Kedua tangannya dibelenggu sampai leher. Wajahnya hangus, hitam, dan matanya melotot. Kemudian dia kafir kembali kepada saudara-saudaranya. Tatkala saudaranya melihat dirinya, mereka semua terkejut dan lari menjauhi dirinya. Para saudaranya sama tidak mengenalinya, sehingga ia berkata, "Aku adalah Fulan bin Fulan." Kemudian malaikat menarik wajahnya ke neraka. Mereka inilah orang-orang kafir, yang bukunya diberikan dari sebelah tangan kirinya. Kemudian tangan kirinya ditarik ke arah belakang punggung mereka. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah SAW, sesungguhnya orang-orang kafir ketika dipanggil untuk dihisab dengan menyebut namanya, maka majulah seorang malaikat dari beberapa malaikat azab. Kemudian malaikat itu membelah dada si kafir. Kemudian tangannya yang kiri ditarik ke arah belakang punggungnya di antara dua bahunya. Kemudian diberikanlah buku catatan amal itu kepadanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.